Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya peraturan dibuat untuk memasyarakatkan atau memberitahu kepada masyarakat apa yang harus dilaksanakan atau dilakukan, dan juga apa akibat apabila tidak dilaksanakan peraturan itu akan diberikan sanksi. Nah, untuk memasyarakatkan atau mensosialisasikan peraturan tersebut tentunya diperlukan upaya, apalagi menyangkut dengan kepentingan umum. Berbicara mengenai peraturan, telah hadir di studio podcast kami Ibu Rahmawati SHMSI yang merupakan ASN inovatif kita dari Satpol PP. Adapun inovasinya yaitu implementasi Perda Nomor 2 tahun 2017. Apa sih pentingnya Perda Nomor 2 tahun 2017 ini? Langsung saja kita sapa Ibu Rahmawati. Selamat datang Ibu Rahmawati di acara kami One Day One Innovation. Sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Tetap melaksanakan tugas sebagai ASN ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait dengan Perda gitu Bu ya, Perda Nomor 17. Perda Nomor 17 ini sebenarnya mengatur tentang apa dan apa sih yang menyebabkan Pemprov mengeluarkan Perda ini? Ya. Perda Nomor 2 tahun 2017 itu mengatur tentang Trantibum dan Dinmas, yaitu ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Baik. Di mana ketertiban umum dan perlindungan masyarakat itu adalah tanggung jawab Bapak Gubernur, di mana tanggung jawab itu berada di sebagai leading sektor itu adalah Satpol PP. Dalam hal ini Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Harus kenapa sih harus dikeluarkan atau dibuat Perda ini gitu? Apakah selama ini tidak ada yang mengatur tentang Trantibum ini? Selama ini sudah ada kita aturan itu dari Permendagri, dan juga sudah ada Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, Satpol PP gitu ya. Itu. Nah, jadi untuk lebih menspesifikkan lagi kinerja dari Satpol PP, dari Permendagri Kementerian Republik Indonesia, maka diturunkanlah Perda Nomor 2 tahun 2017 ini supaya menjadi pegangan itu sebagai untuk melakukan tindakan tenteraman ketertiban umum di lapangan di mana kita melakukan tugas gitu ya. Baik, dalam hal Trantibum ini tadi gitu ya, apa sih Bu yang harus dilakukan atau bagaimana SOP-nya sehingga perlu dilaksanakan atau disosialisasikan Trantibum ini? Ya, di mana saat ini masih kurangnya pengetahuan atau masyarakat tentang apa artinya perda atau apa artinya aturan-aturan itu kan, yaitu apa sih aturan itu, mengikatnya sejauh mana kepada kita sebagai masyarakat mereka. Nah, itu gunanya kita melakukan perda, mengeluarkan pemerintah daerah, dalam ini Bapak Gubernur kita mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 ini agar masyarakat mengerti bahwa ini fungsi dan aturan-aturan yang ada. Itulah salah satunya tugas kami mengimplementasikan Perda Nomor 2 ini dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini loh ada aturan yang melarang itu, yang melarang melakukan hal yang seperti ini. Ini aturan-aturannya yang ada. Jadi kita melakukan sosialisasi itu kepada masyarakat, seperti salah satunya contohnya ke lampu-lampu merah itu banyak anak jalanan anjal ataupun para badut-badut atau juga yang ada orang-orang yang gangguan jiwa, pengemis, gepeng dengan yang gangguan jiwa. Kita melakukan dengan pengemis, gepeng serta badut ini kita melakukan sosialisasi bahwa apabila kalian melakukan ini, misalnya itu melakukan pelanggaran terhadap perda ini, kalian akan dikenakan sanksi ini. Walaupun mereka bisa dikatakan
Sanksi untuk sementara kita lakukan sanksi administrasi seperti kalau badut kita ambil kepalanya, dengan ada tidak kepala mereka tidak bisa lagi melakukan hal itu, atau gepeng juga kita tarik. Tapi sebelum kita melakukan penindakan, biasanya kita melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali. Jadi pertama kita sosialisasikan bahwa ada Perda nomor 2 tahun 2020 mengganggu ketertiban kenyamanan masyarakat. Betul. Karena kadang di saat lampu hijau mereka masih ada di tengah jalan yang bisa terakibatkan mereka bisa tersenggol mobil atau apa. Nah, jadi itu bisa mengganggu ketentraman. Kita bisa sosialisasikan itu ke pertama, terus kita sosialisasikan kedua, dan yang ketiga baru kita mungkin lakukan razia penindakan. Jadi kalau mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini, kita sudah mengadakan sosialisasi. Gitu ya. Gitu. Nah, ini kan udah keluar dari tahun 2017 gitu Bu ya. Nah, apakah sudah semenjak dikeluarkannya Perda itu sudah ada pernah disosialisasikan dan apa kendalanya sehingga sekarang perlu dioptimalisasikan lagi? Ya, kita dulu pernah sudah ada perda yang ada juga, terus sudah pernah kita lakukan sosialisasi. Namun karena mungkin anggaran dan dana kurang mendukung sarana prasarananya, jadi masih kurang minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Sekarang alhamdulillah, terima kasih banyak juga kami kepada Bapak Gubernur yang sudah memperhatikan kami dengan baik dari sarana prasarana, tunjangan anggaran, sangat mendukung Bapak Gubernur itu. Nah, jadi mereka memberikan anggaran hingga kami bisa melakukan mengoptimalkan Perda ini kepada masyarakat dengan seperti salah satunya kita mengoptimalkannya dengan menggunakan media mobiling seperti menggunakan mobil di perempatan-perempatan lampu seperti salah satu contoh saat musim Covid kemarin sedang tinggi-tingginya kita mengadakan mobiling ke lampu-lampu di perempatan, kita menghimbau kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, juga kita memanggil masyarakat ke kantor, kita mengadakan bimbingan teknis dengan ini loh ada aturan di Sumatera Selatan, ini ada aturan yang menjaga kita tidak boleh seperti ini dan tidak boleh seperti ini. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dan yang boleh kita lakukan itu. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sosialisasinya dalam bentuk apa saja dan kepada siapa saja gitu Bu sehingga mengena gitu kepada sasarannya. Kita juga selain Perda nomor 2 ini kan tentang terhenti bom itu mencakup keluasan, kita juga ada spesifik seperti Perda pemberantasan maksiat, juga perda-perda lain seperti perda penyalahan bahan tambah makanan yang dilarang. Jadi perda-perda tersebut juga mencakup salah satu perda implementasi Perda nomor 2 ini, kita memanggil para stakeholder untuk ke tempat kita dengan penjelasan seperti kita memanggil para stakeholder seperti rumah hiburan. Ini loh ada Perda nomor 2 tentang pemberantasan maksiat. Juga ada perda tentang minuman beralkohol. Bahwa kalian itu menjual hanya standar sekian. Jadi apabila Anda melewati batas sekian, berarti sudah melampaui batas dan melanggar peraturan daerah. Anda bisa kena sanksi. Itu. Seperti juga pemberantasan maksiat. Misalnya panti pijat hanya ada hal-hal yang boleh dilakukan, boleh tidak. Dan apabila Anda melanggar, Anda akan dikenakan sanksi. Seperti ini. Gitu. Nah, ketika melaksanakan Perda ini kan sudah ada dari tahun 2017 gitu ya. Sejauh mana pada saat itu dilaksanakan implementasi Perda dengan setelah dilaksanakan optimalisasi ini, apa sih yang signifikan perubahannya dan sejauh mana ini sudah berhasil gitu Bu? Iya. Kalau implementasinya, kalau untuk berbicara 100% mungkin dalam waktu itu saya rasa nggak mungkin Bu ya. Yang pasti 60% ke atas kita sudah merasakannya seperti agak berkurangnya kegiatan dari para pengemis gepeng ini tadi, karena kita tetap selalu mensosialisasikan hal tersebut. Juga kita juga ke tempat-tempat hiburan, kita selalu juga ditambah juga didampingin, kadang kita suka juga melakukan razia, maka agak lebih berkurangnya hal-hal yang kira-kira meresahkan masyarakat lah. Iya. Kendala apa yang dirasakan ketika melaksanakan atau menjalankan optimalisasi ini atau menjalankan inovasi ini, Bu? Yang pertama, kadang minimnya tingkat pendidikan dari masyarakat.
berkenaan dengan para gepeng, para badut Mbak ya, di luar dari yang pengelola tempat hiburan yang itu. Minimnya pengetahuan mereka, jadi kadang mereka tidak terlalu peduli. Padahal kita sudah berapa kali menghimbau. Jadi maka ini harus tetap rutinitas kita lakukan agar sedikit demi sedikit kita terus tanpa lelah kita terus mengadakan pemahaman kepada mereka. Itu minimnya itu. Dan juga mungkin kemarin itu minimnya sosialisasi karena Gitu ya. itu kekurangan ini tadi. Baik. Harapan kedepannya terhadap implementasi dari Perda ini, Bu. Harapan kedepannya masyarakat semakin mengerti tentang aturan. Semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui ataupun mengerti tentang aturan-aturan ataupun peraturan yang ada, sehingga semakin membawa kita kepada kenyamanan dan ketentraman, serta merasa nyaman, merasa aman gitu daripada lingkungan-lingkungan ataupun gangguan-gangguan tibum dan tranmas serta perlindungan masyarakat. Itu. Manfaat apa sih Bu yang dirasakan sangat signifikan ketika telah melaksanakan optimalisasi Perda ini? Manfaat yang dirasakan sekali. Kalau manfaat bagi kita dari dalam meningkatkan kinerja Satpol PP. Jadi Satpol PP termotivasi nih. Termotivasi untuk nih Perda yang ada nih. Kita punya bekal banyak, ibarat kalau kita melakukan perjalanan nih bawa bekal banyak nih untuk makan di jalan kalau kekurangan makanan. Ya seperti itu juga dengan ada kita punya Perda yang spesifik untuk menangani Terantibun dan Linmas ini, maka kita lebih leluasa. Jadi lebih lebih elastis kita melakukan melakukan penegakan hukum itu ya. Mewujudkan visi dan misi Satpol PP dalam kedepannya, ya misi Satpol PP, serta mewujudkan citra Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan menjadi yang berwibawa, yang santun dan bersikap tegas dalam melaksanakan tugas, serta lebih humanis kepada masyarakat. Yang tadi tindakannya kesannya garang, kesannya bengis, akan lebih humanis. Makanya salah satunya juga kita kepemimpinan Kasat kita yang sekarang juga di bawah Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kita merekrut pegawai sekarang yang ada tidak hanya punya kemampuan yang lain, tapi kita merekrut juga dari Bujang Gadis Palembang. Jadi kita merubah yang bengis, yang sangar tadi menjadi ini loh, kami punya karyawan yang punya basic, bukan hanya dia punya kemampuan yang lain, misalnya kemampuan bela diri, kemampuan apa untuk terjun ke lapangan, bisa menggunakan apa, bisa mengendarai mobil, tapi mereka juga mengetahui loh etika di dalam menjalankan tugas. Etika, karena mereka salah satunya juga kita rekrut dari Bujang Gadis Palembang itu. Tapi bagi stakeholder yang ada itu terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Itu salah satunya. Kedua, menurunkan tingkat pelanggaran disiplin dan hukum. Itu, dan disiplin dan hukum protokol kesehatan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Juga terakhir ini Bu, pesan-pesan kepada para inovator dan juga kepada masyarakat Sumatera Selatan terkait dengan ketertiban tadi. Iya. Ya untuk masyarakat mungkin kita Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan juga kadangkala dalam menegakkan peraturan itu kita sudah menggunakan aturan ataupun peraturan-peraturan yang sudah ada yang kita bawa untuk dalam menegakkan peraturan. Setiap kami melakukan sosialisasi atau penegakan Perda itu kita mempunyai aturan. Jadi setiap kita melakukan sosialisasi tidak akan mungkin kita di luar dari dari garis aturan yang ada. Nah, kami menghimbau juga, kami mohon agar tetap selalu menjaga aturan, tetap selalu peduli dengan lingkungan, dan yang pasti tetap selalu semangat dan tetap selalu berjuang dalam menghadapi apapun, berpikiran positif, karena sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur Sumatera Selatan maju untuk semua. Baik, ya. Gitu ya. Terakhir ini Bu, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dan tim dalam pelaksanaan inovasi ini. Silakan Bu. Ya, yang pasti kami berterima kasih banyak dengan
Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang sangat peduli dan sangat mendukung kegiatan yang ada dilaksanakan di Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua juga kepada Bapak Kasatpol PP Provinsi Sumatera Selatan yang sangat mendukung dalam proses implementasi proyek perubahan di Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang Tahanan Ibu dan Linmas ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Rahmawati SHMSI yang merupakan ASN inovatif kita dari Satpol PP. Mudah-mudahan dengan inovasi ini Perda Nomor 2 tahun 2017 ini akan lebih tersosialisasi lagi dan masyarakat juga dapat menjaga ketertiban umum sehingga lingkungan ataupun sekitar kita akan lebih terjaga dan terhindar dari clash lah atau keributan massa seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat memberikan like, komentar, dan subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari di YouTube podcast kami. Jangan lupa juga untuk like and subscribe kepada orang-orang yang Anda cintai. Sampai jumpa dan salam inovasi.